Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabi sadiqil amin. Wa ala alihi tayyibin. Wa azwaji tahirati ummahatil mu'minin. Wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari-saudari, alim ulama, jadi pandai, para ustaz, ustazah, beserta sebut gelar, tanpa gelar tak sebut nama, dan yang hadir di Masjid Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu Pekanbaru, ataupun yang menyaksikan melalui media atau mendengarkan melalui radio dimanapun berada. Subuh ini Allah mengizinkan kita untuk hadir di rumahnya ini, tempat yang paling dicintainya. Mudah-mudahan kita menjadi hamba yang dicintainya. Semoga syukur kita atas nikmat yang diberi diterima oleh Allah SWT, sehingga dibalas dengan nikmat yang berlipat, sehingga kita setiap saat dan senantiasa bersyukur kepadanya. Salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam, yang mudah-mudahan juga kita cintai, kita ikuti, kita pedomani, karena itulah yang menyelamatkan di saat kita dibangkitkan di akhirat nanti. Selamat bersambung pula kepada keluarganya, anak, istri, cucu, cicit dan keturunannya, serta para sahabat, para tabi'in, dan siapapun yang mengikuti mereka dengan baik sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kemarin pada pertemuan sebelum ini kisah Sabir At-Tamimi yang diberi pelajaran oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, karena membahas, mendalami sesuatu yang tak penting untuk didalami, atau mengkaji sesuatu yang sebenarnya selesai dikaji dan tak perlu dikaji, yang justru menimbulkan keraguan-keraguan, padahal sesuatu yang harus dihadapi dengan keyakinan dan keimanan. Karena apa yang nak diteliti lagi, ini informasi datang dari yang maha teliti. Apa yang mau dikaji lagi, ini datang informasi dari yang maha mengetahui. Apa yang mau dipahami lagi, ini datang dari yang paling memahami, Nabi kita alaihi salatu wassalam. Tapi begitulah syaitan, senantiasa ingin menjadikan amal yang tidak baik itu seolah-olah itu yang baik. Seperti hari ini, kalau sempat Umar pula hadir hari ini, woi, banyak kita yang kena lecut ini. Banyak yang kita kena lecut dengan pelepah, apa namanya, tandan sawit ini. Mungkin setiap tandan sawit itu dia minta kembali itu dari pabrik. Untuk apa? Untuk melecut orang-orang yang meriset, mengkaji sesuatu yang tak perlu dikaji. Asal ada pemikiran baru, jadi kajian. Kadang kajian-kajian yang menyesatkan. Nasallallahu alaihi wasallam. Maka beruntunglah kita yang merasa cukup dengan apa yang sudah para as-salafus salih merasa cukup dengannya. Karena disitulah jaminan keselamatan dan hidayah. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Bila mereka beriman seperti kalian para sahabat beriman, mereka benar-benar dapat hidayah. Mafhum mukhalafahnya, kalau beriman tidak mengikuti cara mereka, berarti hidayah tidak dapat. Mudah-mudahan Allah kokohkan. Kemudian beliau melanjutkan, masih berkaitan dengan kisah tersebut, karena kisah ini dilewatkan dari berbagai jalur. Qala rahimahullah ta'ala,
Warawa Hammad ibn Zaid, diriwayatkan oleh Hammad ibn Zaid. Hammad ibn Zaid ibn Dirham al-Basri, yaitu seorang ulama hadis dan juga dikenal dengan fatwa-fatwa fikihnya di Basrah. Di saat yang sama atau di masa yang sama ada dua orang Hammad di Basrah, ada Hammad ibn Zaid ibn Dirham. Yang kedua ada Hammad ibn Salama ibn Dinar. Jadi ditanya ulama, mana yang afdal di antara keduanya? Jadi mudah dijawab oleh, kalau di Jerman yang paling afdal di antara keduanya, yang datuknya dinar lebih mahal daripada datuknya dirham. Karena dinar uang emas, dirham uang perak. Mana yang mahal, emas atau perak? Mahal emas. Jadi Hammad ibn Salama ibn Dinar lebih mahal daripada Hammad ibn Zaid ibn Dirham. Kalau nak kasih nama anak nanti dinar atau dirham? Pilih dinar. Nah, ma'asyiral kiram. Tapi dari sisi kekuatan hadisnya, keselamatan riwayatnya, Hammad ibn Zaid lebih kokoh daripada Hammad ibn Salamah ibn Dinar. Tapi dari sisi keutamaan, kelebihan-kelebihannya, Hammad ibn Salamah lebih banyak kelebihan dari Hammad ibn Zaid. Ini ada orang ilmunya mungkin lebih, tapi keutamaannya yang lain lebih banyak. Misalnya keutamaan dari sisi ketokohannya, kemudian dari sisi kepakihannya, pakih dia. Kemudian dari sisi misalnya riwayatnya jarang yang lemah atau jarang yang mukhalafah. Dan mungkin saja dari sisi kedermawanannya, dari sisi ketinggian akhlak dan budinya. Dia sama-sama bagus, cuman ini lebih bagus. Dalam kehidupan sehari bisa kita lihat juga. Bisa kita lihat. Bisa saja yang ilmu lebih tinggi, tapi di sisi yang lain kurang. Bisa saja satu ilmunya tinggi, tapi juga punya kelebihan-kelebihan yang banyak. Seperti Abdullah ibn Mubarak rahimahullah, ulama besar, konglomerat besar, dan mujahid besar, sehingga kata Ibnu Hajar rahimahullah, jumi'a fihi jami'u khisalil khair, dikumpulkan pada pribadinya seluruh sifat-sifat kebaikan. Apa aja sifat kebaikan? Insyaallah terdapat pada pribadi Abdullah ibn Mubarak rahimahullah ta'ala. Nah, Hammad ibn Zaid an Qutun ibn Ka'ab, dari Qutun ibn Ka'ab, sami'tu rajulan dari Qutun ibn Ka'ab, sami'tu rajulan min Bani Ijl yuqalu lahu fulan khiltuhu ibn Zur'ah. Saya mendengar seorang laki-laki dari Bani Ijl, yuqalu lahu fulan, namanya si fulan, khiltuhu ibn Zur'ah. Kalau saya tidak salah itu bahasanya, dia lupa-lupa ingat namanya. Dia mengatakan, saya kira namanya Ibnu Zur'ah. Yuhaddithu an abihi, meriwayatkan dari bapaknya. Nah, meriwayatkan dari bapaknya. Qala ra'aitu Sabir ibn Asal, saya melihat Sabir ibn Asal yani At-Tamimi. Nah, bil Basra, di Basrah. Kan kemarin dia dikirim oleh Umar dari Madinah, diasingkan ke Basrah. Berapa jauhnya? Hah? Dekat apa jauh? Kalau di peta dekat sekali. Nah, di peta dekat sekali. Ya kalau untuk dengan pesawat ya tidak jauh sekali lah, sekitar 1,5 jam atau lebih sedikit. Pesawat jumbo. Tapi kalau pesawat lang-lang lama, 2 jam atau kurang sedikit. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT. Berarti lah, kalau 2 jam, hampir 1,5 jam dari sini ke Jakarta ya. Jauh apa dekat? Hah? Apalagi naik kuda Ustaz ya. Allah Ustaz. Diasingkan ke Basrah. Ka'annahu ba'irun ajrab.
Dia diasingkan ke Basrah seperti unta ajrab yang kena penyakit. Kalau Buya kami menerjemahkan dulu penyakit puruh. Tahu puruh? Enggak tahu ya. Ada yang tahu, kita nggak biar diterjemahkan. Penyakit kulit. Ya kalau manusia mengkurapnya ya. Nah, ya sebagai pokoknya kalau unta kena penyakit ini biasanya dikarantina. Artinya dipisahkan dari yang lain. Makanya selalu diasingkan. Demikianlah dia ketika di Basra itu seperti orang yang seperti unta kurapan. Kalau kita di Indonesia istilahnya bukan unta kayaknya, apa namanya? Segan saya bilang. Pakai kode aja lah B1. B1 kurapan. Pernah dengar? Pernah? Ah, yang lebih kurang itu. Jadi ditinggalin orang. Kenapa? Perintah Umar bin Khattab. Kalau sekarang enggak. Orang-orang yang melenceng-melenceng pikirannya, masya Allah, dapat tempat yang dapat podium, dapat mimbar. Karena apa? Dia anggap orang hebat. Apa sebab? Karena kita jauh dari petunjuk. Kalau jauh dari petunjuk, kesesatan itu dianggap petunjuk. Kalau kita jauh dari petunjuk, kesesatan itu dianggap apa? Petunjuk. Jauh dari ilmu, kebodohan itu dianggap ilmu. Coba lihat, orang menari-nari, buka aurat di jalanan dianggap dianggap kreasi. Apa sebab? Karena kita memang semuanya kurang kreasi memang. Sehingga dianggap kreasi. Kalau gitu monyet juga lebih kreatif dari kita. Coba nengok monyet, lebih pandai pada itu. Apa sebab? Kita kurang kreatif. Jadi kita sampai ke situ gitu. Rendahnya kita, Allah musta'an. Orang buat dosa, berani bikin dosa di hadapan orang lain ramai dianggap sebagai kebebasan berekspresi. Karena apa? Karena tidak punya iman dan ilmu. Nasallallahu alaihi wasallam. Tetapi di saat itu enggak, yang sesat-sesat seperti ini, di saat orang rata-rata dalam hidayah, dalam petunjuk, taufik dari Allah SWT, yang melenceng-melenceng seperti ini tidak dapat tempat. Tidak dapat tempat. Sama juga yang dapat hidayah hari ini. Karena yang dominan adalah yang melenceng, maka dianggap yang istiqamah itu sebagai sesuatu yang melenceng. Yaji'u ilal hilaqah. Dia datang ke orang duduk di masjid biasalah ada halaqah. Dia datang, fakullama jalasa ila qaumin la ya'rifunahu. Setiap duduk ke orang-orang yang sudah kenal pasti orang lari. Asal dia duduk orang lari. Apa sebab? Ini berpenyakit, ada bawa virus. Ya. Kayak kena virus Covid kemarin lah. Apalagi di awal-awal, subhanallah. Dengar orang batu aja nengok semua tuh. Siapa yang batu ini? Iya. Bersin, benar bersin kan biasa gitu kan. Tapi hari itu tertuduh langsung. Asal bersin di masjid, datang pula dia ke masjid kan. Iya coba ya, bersin aja. Harusnya kan dia bilang alhamdulillah baca dulu ya. Hamukallah. Ini enggak mulai jadi pandangan-pandangan menuduh semuanya. Seolah-olah kamu datang juga ke masjid. Allah Ustaz. Lebih kurang begitulah Ustaz. Begitu orang takut pada virus. Nah, virus pemikiran itu lebih berbahaya daripada virus seperti Covid dan sebagainya itu. Virus pemikiran itu. Nah, cuman tadilah orang tidak tahu dia bawa virus kadang. Orang tidak tahu bawa virus, memang betul juga. Jadi orang kadang-kadang tidak tahu. Dia nengok orang lain bawa virus, rupanya dia yang bawa virus gitu. Karena kan ada OTG juga kan. Orang tanpa gejala gitu. Tiba-tiba bukan hanya sekedar di karantina, sudah dikuburkan. Kemarin sehat-sehat, tidak ada tanda-tanda katanya. Nah, itu. Sama juga virus pemikiran, banyak orang tidak merasa punya virus itu. Saya melihat, ya, ketika ada orang kalau disebut liberal, dia tak akan ngaku liberal.
Tapi cara bicaranya, cara bertindaknya, cara berpikirnya liberal sekali. Gimana? Sebab dia tidak tahu membedakan mana yang liberal, mana yang bukan liberal. Karena kuncinya dia tidak tahu mana pemikiran yang asli, mana yang pemikiran yang diadopsi, yang bukan asli, pemikiran Islam. Sehingga dia berpikir liberal, tapi menyangka dirinya tidak liberal. Dia berpikir sekuler, tapi dia mengira dia tidak sekuler. Apa sebab? Karena ilmunya bercampur-campur. Allah musta'an. Wa kullama jalasa ila qaumin la ya'rifunahu nadahum ahlul halqah. Setiap dia duduk ke tempat orang yang tidak mengenalinya, tentu tidak tahu orang bahwa dia bawa virus kan? Ada yang memanggilkan. Ada orang yang akan berteriak, "Oi, hati-hati, itu bawa." Ada petugas rupanya. Ada petugas, ya. Orang sudah sepakat. Asmatu Amirul Mukminin. Ingat, ini perintah dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pak, jauhnya kaum muslimin. Ya, dari Madinah ke orang di Basrah. Tetapi orang takut melanggar perintah Amirul Mukminin. Ya, takut melanggar perintah Amirul Mukminin. Kenapa orang takut? Ini virus berbahaya. Warawa Hammad bin Zaid aidan an Yazid Abi Hazim, dan diriwayatkan pula oleh Hammad ibn Zaid juga. Kemudian bil munasabah, Muhakkik ini menukil dari perkataan Imam Al-Ajurri dalam Asy-Syari'ah. Kitabnya Asy-Syari'ah, fa in qala qa'ilun faman sa'ala an tafsiri waz-zariyati zarwa fal hamilati wiqra. Kan ini yang ditanyakan kepada Umar bin Khattab kemarin kan. Kalau ada yang bertanya tentang tafsir demi angin yang bertiup kencang dan demi awan-awan yang mengandung hujan, istahaqqad darba wa tankil bihi wal hijrah. Kenapa dia pula mesti dihukum pukul, tadi dicambuk, wa tankil diberi pelajaran keras, wal hijrah dan mesti di blok di boikot, dihajar. Kenapa pula? Qila lahu, dijawab kata Imam Al-Ajurri, lam yakun darbu Umar radhiyallahu anhu lahu bisababi hadhihi masalah. Umar menghukumnya dengan dipukul kemarin dengan tandan dengan mayang korma. Dia tidak mukul bukan hanya karena pertanyaan ini, tidak. Kata Imam Al-Ajurri, walakin lamma balagha Umar radhiyallahu anhu, akan tetapi tatkala sampai kepada Umar radhiyallahu anhu, maka yas'alu anhu min mutasyabihil Quran, bahwa dia suka mengungkit-ungkit mutasyabihil Quran, sesuatu yang mutasyabih dari Al-Qur'anul Karim, min qabli ayyarahu, sebelum dia bertemu dengannya. Alima annahu maftun, Umar paham orang ini termakan fitnah, orang ini sedang terjangkiti virus pemikiran. Qad syaghala nafsahu bima la yadu alaihi nafsuh, menyibukkan diri dengan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Wa alima anna ishtighalahu bi talabi ilmi alwajibat, dan Umar tahu bahwa orang ini kalau menyibukkan diri dengan menuntut ilmu yang menentukan mana yang wajib, min ilmil halali wal haram, tentang sesuatu yang halal dan yang haram, aula bihi, lebih baik daripada memikirkan hal-hal yang mutasyabihat. Misalnya, benarkah Adam manusia pertama? Ada untungnya bahas-bahas seperti ini. Benarkah Adam manusia pertama? Ada gunanya membahas lagi? Kepada bingung semuanya. Kan kita semuanya berkeyakinan berdasarkan Al-Quran dan hadis dan ijma' ulama Islam, Adam manusia pertama. Antum nak neliti lagi? Ada gunanya? Kalau sempat hasil penelitian antum, Adam bukan manusia pertama, apa hasilnya? Ulang dunia lagi? Diulang dunia lagi? Antum jadi orang hebat langsung? Tidak juga, tidak ada gunanya. Diteliti tak teliti,
Ini buang-buang waktu. Jelas ya? Alhamdulillah. Atau misalnya meneliti di mana di mana apa namanya berlabuhnya pesawat Nabi Nuh, kapal Nabi Nuh misalnya. Tahu enggak tahu antum? Tahu ada keuntungannya? Enggak juga. Cuma kita kan suka yang seperti ini nih. Misalnya gajah yang dikendarai Abraha, berapa beratnya? Kita yang kajian seperti ini kan suka ya? Suka, Masya Allah, detil kajian Ustaz tuh katanya. Apa? Sampai berat kaki gajah tuh, tahu dia. Iya tak? Dalam sirah sendiri, Maghazi, ada namanya Muhammad bin Umar Al-Waqidi. Dia sangat detil dalam masalah ini. Gara-gara detil dalam masalah yang kadang-kadang tidak diperlukan. Diperlukan juga kadang, cuma ada kadang yang hal-hal yang terlalu tidak diperlukan. Akhirnya dia lupa menghafalkan hadis Nabi. Sehingga dalam hadis derajatnya matruk. Imam fil Maghazi, imam dalam masalah Maghazi, tapi dalam hadis matrukul hadis. Tahu matrukul hadis? Tidak tahu juga. Hadisnya dhaifun jiddan. Dhaifun jiddan. Apa sebab? Karena sibuk dengan hal-hal yang ya dia mengukur misalnya bi'ru wudha'ah, berapa dalamnya, berapa senti luasnya, berapa debit airnya, kalau musim panas, musim dingin. Ini biarlah untuk orang PLTA aja nanti debit airnya. Antum perlu ketahui debit air? Hah? Perlu enggak? Debit air Sungai Kampar, Sungai Siak. Untuk kita untuk apa pelajarinya? Tapi kalau untuk orang-orang orang PLTA yang berkaitan dengan pemanggil istri, silakan. Jelas ya? Misalnya berapa tingkat polusi di Pekanbaru? Antum perlu tahu? Tapi kita asyik yang seperti ini kan, angka-angka seperti ini suka kita memang. Termasuk saya juga kadang. Termasuk. Padahal mendalami yang seperti ini tidak kadang-kadang mengetahuinya, seperti kata Imam Ibnu Rajab, mengetahuinya tidak nambah iman, tidak mengetahuinya tidak mengurangi iman. Jelas? Kadang habis hari berdebat gara-gara yang seperti ini. Allah musta'an. Jadi kata beliau, andainya dihabiskan waktu untuk belajari kewajiban-kewajiban, mana halal, mana haram, itu lebih bermanfaat. Cuma kita bosan yang seperti itu. Coba kalau udah ngaji, ada begini, al-hukmu fi hadhil mas'alah, hukum masalah ini fiha qaulan, dua pendapat. Al-qaulul awal, pendapat pertama haram. Misalnya kan, wa adillatuhum, dalil-dalil mereka. Al-awwal minal kitab, yang pertama dari Al-Qur'an, kedua dari sunnah. Insyaallah belum selesai pendapat pertama sudah paham semua. Ya, ketika tanya ternyata sudah ngangguk-ngangguk. Sudah ngangguk-ngangguk semua. Dalam anggukan. Paham enggak? Udah ngantuk. Nah, iya, makanya di kuliah pun kalau sudah monoton seperti itu, jangankan ustaznya ngantuk juga kadang dibuatnya. Ustaz ngantuk tidurnya, apalagi mahasiswanya. Allah musta'an. Makanya kaum muslimin muslimat, orang kadang ada intermezzo seperti ini. Nah, dia harusnya dia sibukkan mencari wa tatallu bi ilmi sunnani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menuntut ilmu tentang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aula bihi li utama. Falamma alima annahu muqbilun ala ma la yanfa'u, ketika Umar tahu dia fokus pada hal yang tak bermanfaat, sa'ala Umaru radhiyallahu anhu rabbah. Umar memohon kepada Allah ayyumakkinahu, supaya dia bertemu dengannya, hatta yanqula bihi, supaya dia beri pelajaran, wa hatta yuhadzira ghairah, dan menjadi untuk mengingatkan orang lain daripadanya. Jangan sampai mengikut cara yang sama. Li'annahu ra'in, karena dia adalah pemimpin. Dia pemimpin. Yajibu tafaqqudu ra'iyatihi fi hadza wa fi ghairi. Dia wajib menjaga, wajib memelihara, wajib memperhatikan apa yang dilakukan oleh rakyatnya. Jangan sampai ada penyimpangan seperti ini atau seperti yang lain.
Fa'amkanahu Allah azza wa jalla minhu. Lalu Allah berikan kesempatan itu kepada Umar bin Khattab karena dia sendiri yang memulai bertanya. Nah, warawa Hammad bin Zaid aidan. Kemudian Hammad ibn Zaid juga meriwayatkan an Yazid Abi Hazim, dari Yazid Abu Hazim. An Sulaiman ibn Yasar, dari Sulaiman ibn Yasar, salah seorang tabi'in yang salah satu dari 7 fuqaha Madinah di masa tabi'in. Sulaiman ibn Yasar al-Ansari, anna rajulan, bahwa seorang laki-laki, min Bani Tamim, dari Bani Tamim. Tadi Sabiq ibn Asal at-Tamimi. Yuqalu lahu Sabiq, dikatakan namanya Sabiq. Qadimal Madinah, datang ke Madinah. Fakanat indahu kutub, dia memiliki beberapa kitab. Faja'ala yas'alu an mutasyabihil Quran, mulai mempertanyakan masalah-masalah mutasyabihil Quran. Fabaghala dzalika Umar, lalu sampai hal itu kepada Umar. Faba'atha ilaihi, lalu dia kirim orang untuk memanggilnya. Wa qad a'adda lahu arajinan nakhl, dan Umar sudah siapkan untuknya mayang-mayang kurma. Falamma dakhala alaihi jalas, ketika dia datang, dia duduk. Faqala man anta, Umar bertanya, kamu ini siapa? Qala ana Abdullah Sabiq, saya ini hamba Allah Sabiq. Di sini sudah mulai bahasanya sudah mulai ini, saya Abdullah Sabiq, saya hamba Allah Sabiq. Padahal cukup dia jawab saya Sabiq at-Tamimi, tapi dia seolah-olah ini hamba Allah. Ada mulai bahasanya bahasa, paham ya? Harusnya kan kamu ini siapa? Cukup dia jawab saya, nama saya Syahnu. Enggak, dia dimulai dengan bahasa saya sebenarnya hamba Allah. Paham enggak? Jadi diberikan mukaddimahnya, bahasa terhiasnya. Baik. Qala, Umar menjawab, wa ana Abdullah Umar, saya juga hamba Allah. Jadi dia sebenarnya seolah-olah merendah, tapi intinya meninggi. Ya, orang tadi, saya hamba Allah. Ya. Lalu Umar menyatakan saya pun hamba Allah. Thumma ahwa ilaihi. Kemudian Umar mendekatinya, faja'ala yadribu bitilkal araj. Kemudian Umar mendekatinya dan memukulinya dengan mayang-mayang kurban tadi. Famazala yadribu hatta syajjah. Umar memukulinya sampai mengeluarkan darah dari kepalanya. Faja'ala ad-dam yasilu ala juhi, sampai darah mengalir di wajahnya. Faqala, hasbuka ya Amirul Mukminin, cukup ya Amirul Mukminin, faqad wallahi dhahaba ma kuntu ajidu fi rasi. Ini sudah apa yang berputar dalam pikiran itu sekarang sudah hilang. Kadang-kadang memang perlu tidak bisa dengan lisan, kadang perlu dikasih ini, dikasih pelajaran. Istilahnya dioperasi kepala gitu. Ustaz. Ini cara Umar radhiyallahu taala anhu. Dan ini dalam riwayat lain disebutkan, ini bukan kali pertama Umar memanggil. Sudah memperingatkan sebelumnya, tapi tidak juga berubah, hanya dipanggil. Nah, akhirnya dipanggil sehingga dipukul oleh Umar dengan cara tersebut. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang harusnya dilakukan oleh para pemimpin, mencegah pemikiran-pemikiran yang menyimpang, mencegah pemikiran-pemikiran yang membuat keresahan, ya, pemikiran-pemikiran yang melunturkan keimanan. Allah musta'an. Semoga Allah SWT berikan kita pemimpin-pemimpin yang memahami agamanya dengan baik, kemudian menjaga agamanya dengan baik, sehingga menjaga agama rakyatnya dengan baik. Nah, qala akhbarana Abu Abdurrahman Muhammad bin Husain ibn Musa As-Sulami. Berkata Imam Abu Utsman As-Sabuni rahimahullah telah menceritakan kepada kami Abu Abdurrahman Muhammad bin Husain bin Musa As-Sulami.
Qala akhbarana Muhammad ibn Mahmud al-Faqih al-Marwazi. Telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Mahmud al-Faqih al-Marwazi. Biha di Maru. Haddatsana Muhammad ibn Umair ar-Razi. Telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Umair ar-Razi. Qala haddatsana Abu Zakaria Yahya bin Ayyub al-Allaf at-Tujibi bi Misr. Telah menceritakan kepada kami Abu Zakaria Yahya ibn Ayyub al-Allaf at-Tujibi. Al-Allaf at-Tujibi al-Misri di Mesir. Ini salah satu daripada Rijalul Bukhari atau Syekh Al-Bukhari. Qala haddatsana Yunus bin Abdul Ala. Telah menceritakan kepada kami Yunus bin Abdul Ala al-Misri. Ini adalah teman sejawat Imam Al-Syafi'i dan juga murid Imam Al-Syafi'i rahimahullah. Beliau pernah berdebat panas dengan Imam Al-Syafi'i rahimahullah. Lalu keesokannya Imam Syafi'i bertemu dengannya, dilihatnya dia naik keledai. Imam Syafi'i berlari kepadanya. Lalu Imam Syafi'i datang kepada Ya Aba Musa, ala yahsunu bina an na'isha ikhwanan walau lam nattafiq fi mas'alah. Ya, harusnya kita tetap bersaudara walaupun tak satu masalah pun yang kita sepakati. Ini ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT. Ini Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Ya, nasir sunnah. Yang dikenal dengan nasir sunnah, pembela sunnah Nabi SAW. Beliau mengatakan kita harus tetap bersaudara sekalipun tak satu masalah pun yang kita sepakati. Sebab apa? Kita diikat dengan Islam, diikat dengan iman, diikat dengan manhaj, mengikuti sunnah Nabi SAW. Karena mengikuti sunnah itu tidak selamanya satu pendapat. Imam Ahmad, Imam Ahlussunnah apa tidak? Imam Malik, Imam Ahlussunnah atau tidak? Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahlussunnah atau tidak? Abu Hanifah, Imam Ahlussunnah atau tidak? Hah? Ada khilaf di antara mereka. Ada khilaf. Sejak hidup atau setelah mati saja? Sejak hidupnya. Pernah mereka gara-gara Ahmad tidak sependapat dengan Syafi'i, besok jangan ngaji lagi dengan saya, ada? Ada? Nah, ini harus dipahami kita kaum muslimin muslimat rahmati Allah. Ini yang masalahnya kadang yang lebih parahnya adalah jemaah menilai ustaz. Itu yang masalah. Dia tidak berilmu, dia memutuskan. Saya tidak mau lagi ngaji dengan ustaz. Kenapa? Tidak sama dengan ustaz kita katanya. Apa yang tidak sama? Yang satu jenggotnya panjang, satu jenggotnya tidak tumbuh-tumbuh. Ya, gimana tidak sama di jenggot? Kadang ditengoknya apa namanya? Yang di bawah ini apa? Celana atau iya. Dia biasa dengan celana yang hampir ke lutut gitu. Iya kan? Iya, hampir ke lutut. Celana Hawaii lebih ke bawah sedikit itu aja. Nah, suka segitu. Dilihatnya yang satu nih ustaznya, ini kurang istiqomah apa sebab? Hanya di atas mata kaki. Ya beda. Ustadz yang satu suka naik kuda, ustadz yang satu ngantor. Sama. Antum coba ngantor nanti. Ini dapat pelihara jenggotnya, antum sudah beruntung besar nih. Kalau sempat antum dulu tinggal di Libya di masa Muammar Gaddafi, berjenggot begini, insya Allah 3 hari 3 kali sholat berjamaah di masjid yang sama, insya Allah antum besok tidak jumpa lagi. Tapi jangan bilang sama orang kita ya, nanti diterapkan. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi harus tahu kita, ya harus tahu, bukan semuanya harus seragam. Tidak. Selama masih secara dalil masih ada dibolehkan. Kalau mereka saja orang sebesar-besar Malik, Asy-Syafi'i dan Ahmad, yang Malik Syafi'i berguru sama Malik, tidak sama pendapatnya. Imam Ahmad berguru pada Imam Asy-Syafi'i. Banyak juga pendapatnya yang tidak sama. Tapi saya tak pernah menemui Imam Malik bilang, kalau kamu tidak sependapat dengan saya, jangan ngaji dengan saya. Tidak ada.
Dia harus dibedakan antara perbedaan jalan, yaitu manhaj, dengan perbedaan cara melalui jalan itu. Paham tak? Paham tak? Saya ulang kembali. Memahami jalan dengan cara melalui jalan itu. Yang satu di jalannya sama, tapi dia naik sedan. Yang satu naik mobil PT-PT. Tahu mobil PT-PT? Orang Makassar tahu nih. Kalau di Bangkinangnya Piangkok. Enggak juga tahu. Mikrolet tuh. Mikrolet. Nah, kan antum samakan. Anda tidak punya duit seperti antum, bisa pakai Honda Civic naik jalan tol. Saya harus pakai mobil bak terbuka karena duit saya segitu. Oh enggak, ini enggak sama mobilnya. Bisa. Yang penting jalannya tetap sama. Kemudian ada sebagian larinya kencang. Asal masuk jalan tol langsung gasnya 130. Kalau antum di tol di Saudi, ya, awak dah lari 160, masih juga ada yang melewati itu. Padahal paling tinggi 120 aja, masih enggak kan? Saya nyetir sudah 160, Ustaz. Awak dah menggigit bawahnya, udah gemetar kita, takut kan? Karena takutnya dua, takut terlalu laju, yang kedua kecelakaan, yang kedua takut kena radar gitu. Karena dendanya lumayan juga sekali. Sekali center Etule itu udah lama di sana. Sekarang kita baru. Sekali ini, ya lumayan lah 150 sampai 300 rial. Kalau sempat ketangkap pula, bisa juga nginap di hotel Polantas itu. Hotel Polantas bisa 2 pekan. 2 pekan. Kalau nginap di situ 2 pekan bayarnya enggak mahal juga, sekitar 800 semua. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Hari ini kan masih banyak yang lewat juga. Macam-macam cara, ada yang belok dari sini, ada yang belok dari sini, tidak beraturan. Kita juga di jalan yang sama banyak yang juga tidak menaati aturan. Betul kan? Betul. Nah, kalau melanggar diingatkan. Kalau terlalu lambat didorong. Jadi bukan gara-gara beda dengan cara menjalaninya lalu dikatakan keluar dari jalan yang benar. Ini keliru kita. Ini keliru. Ini yang sering terjadi gara-gara satu jenggotnya tebal, satu jenggotnya tipis. Kadang-kadang karena sibuk bekerja lupa pula mencukur kumis. Apa pula katanya salafi tapi kumisnya seperti ini. Masalah seperti ini tidak masuk dalam ini kaum muslimin dan muslimat. Kelalaian diingatkan. Atau misalnya katanya manhajnya bagus tapi sholat terlambat terus bisa dan sebagainya. Nah, ini lain. Jelas ya? Nah, ini yang seperti ini dibantu. Ya, seperti tadi yang kurang kencang, kita siapkan armada yang bagus. Berikan armada yang bagus. Kamu kalau pakai armada itu lambat, ini saya belikan. Bagus lah. Ya, saya dibantu. Lihat lambat-lambat. Ya, dalam berdakwah misalnya, lalu diberikan dorongan dan sebagainya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Siapa tadi? Yunus bin Abdullah As-Sadafi, kata Imam Syafi'i rahimahullah, kita harus tetap bersaudara walaupun tak satu masalah pun yang kita sepakati. Ini kebesaran jiwa Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Sebab apa? Mereka sejalan. Semuanya menjadikan Al-Quran dan Sunnah di atas, ala ra'si wal 'ain. Ya, semuanya menghormati as-salafus salih. Bukan perkataan. Kan banyak orang, kita ikut salaf juga katanya. Lalu gimana? Salaf sholat begini, tapi kita begini pula sholatnya. Misalnya, kan ada yang mengaku mengikuti as-salaf as-salih, tapi merapatkan sab aja, ngeri dia. Katanya pengikut as-salaf as-salih. Ini seleb. Tuh kan? Jelas ya? Nah, Allah musta'an. Kemudian, qala hadatsana Ashhab ibn Abdul Aziz. Telah menceritakan kepada kami Ashhab ibn Abdul Aziz. Ini salah seorang ulama terkenal di mazhab Maliki, murid Imam Malik langsung. Qala sami'tu Malik bin Anas, saya mendengar Malik bin Anas yaqul iyyakum wal bidah. Iyyakum wal bidah.
hati-hati jangan sampai berbuat bid'ah. Imam Malik mengatakan jangan berbuat bid'ah. Bid'ah yang mana? Bukan nanti ditafsirkan, takwilkan lagi. Pasti maksudnya bid'ah yang bukan hasanah itu ya. Imam Malik tidak ada bagaimana gini. Dia bilang jangan berbuat bid'ah. Tapi ahli takwil nanti walaupun tahu nanti perkataan Imam Malik ini tetap juga akan ditakwilkan lagi. Perkataan Allah juga ditakwilkan, perkataan Nabi ditakwilkan, apalagi perkataan ulama. Bid'ah yang mana dulu, Mas, katanya. Makanya belajar. Itu makanya jadi kira tidak belajar. Nah, bid'ah yang mana perkataan Imam Malik ini? Imam Malik bilang jangan berbuat bid'ah. Karena bid'ah itu semuanya sesat. Semuanya sesat. Kecuali hasanah. Tidak ada kecuali hasanahnya kaum muslimin rahmati Allah. Baik. Wa mal bidah? Ya Abu Abdullah, wahai Abu Abdullah. Wa mal bidah? Apa itu bid'ah? Kenapa dia bertanya? Apa itu bid'ah? Sebab di masa itu bid'ah itu tidak jelas, tidak nampak. Jadi orang tahu, yang tahunya sunnah. Ternyata sudah ada bid'ah ya katanya. Ternyata sudah ada bid'ah. Bertanya, qala ahlul bid'ah, ahli bid'ah itu alladzina yatakallamuna fi asma'ihi wa sifatihi wa kalamihi wa ilmihi wa qudratihi. Yaitu orang-orang yang yatakallamun, yang suka membicarakan asma Allah, nama-nama Allah, wa sifatihi dan sifat-sifatnya, wa kalamihi dan kalamnya, wa ilmihi dan ilmunya, wa qudratihi dan qudratnya. La yaskutun, mereka tidak mau diam, amma sakat anhu sahabat wa tabi'un, padahal sahabat dan tabi'in diam. Apa maknanya? Ini kadang tidak boleh dibahas asma Allah dan sifat Allah. Bukan itu maksudnya. Mereka sampaikan sifat Allah. Allah berfirman, misalnya, yang paling sering dibicarakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Mereka ketika mendengar ayat ini, amanna, kami beriman. Mereka tidak bahas lagi. Beriman dan diam. Lalu datang ahli bid'ah. Bagaimana istawanya? Kalau sudah mulai mempertanyakan bagaimana, pasti mulai ada. Ya Syekh, andainya ketika saya misalnya ngisi di Masjid Ubay bin Ka'ab, lalu antum bilang bagaimana pula Ustaz Dasman mengisi? Apa maknanya? Apa maknanya? Ragu. Ahsan, barakallah. Itu mau sarapan kan? Sarapan kita nanti ya, insyaallah. Nah, ragu. Ketika mulai menanya kaifa, bagaimana, berarti dia sudah mulai meragukan istawa. Betul? Makanya Imam Malik mengatakan wal kaifu majhul was-su'alu anhu bid'ah. Mempertanyakan dengan kaifa itu sudah bid'ah. Artinya apa? Ini Nabi berdakwah berapa lama? 23 tahun. Ayat ini turun dan dibaca oleh sahabat berkali-kali bersama Nabi. Tidak pernah ada pertanyaan, ya Rasulullah, kaifa istawa? Bagaimana istawa? Bagaimana Allah bersama di atas arsy? Atau tak pernah terlintas dalam pikiran mereka. Kalau di atas berarti punya arah. Kalau di atas berarti memerlukan yang di bawahnya. Jelas? Mereka beriman bahwa Allah istawa ala arsy. Selesai. Lalu datang ahli bid'ah. Lalu bertanya, kaifa? Bagaimana pula? Kalau sudah kaifa,
pasti acara bahasanya tidak mungkin. Misalnya tahun 2024, ini contoh misalnya, mudah-mudahan salah contoh. Ya presiden mencalonkan diri jadi presiden lagi. Antum sudah hafal undang-undang. Bahwa presiden hanya 2 periode. Nanti ketika dicalonkan 2024 antum bilang, bagaimana itu? Antum ragu kan? Ragu kan? Nah, kalau sudah mulai meragukan, berarti antum ahli bid'ah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi kalau sudah mulai mempertanyakan, di mana sahabat tidak pernah bertanya, mendiamkan, tabi'in, as-salaf mendiamkan, la taqalu bid'ah. Bagaimana? Nah, ini maksudnya yang seperti ini kata Imam Malik ahli bid'ah. Disahkan oleh Imam Malik atau dilarang? Dilarangnya. Jangan kalian berbuat bid'ah. Seperti apa bid'ah itu? Orang yang berbicara tentang sifat-sifat Allah, nama-nama Allah tanpa ilmu. Tanpa ilmu. Hanya ikut hawa dan nafsu. Kenapa kita katakan tanpa ilmu? Dia tidak bisa punya akses ke Allah, kan tidak bisa. Tidak bisa melihat, tidak bisa bertemu, tidak bisa komunikasi langsung. Betul kan? Terus apa yang diandalkannya? Apa yang diandalkannya? Ya hawa. Menurut saya tidak mungkin. Kan menurut antum ya tidak mungkin. Menurut yang lain mungkin. Makanya kemarin kan ada disebutkan oleh Syekh, ketika seorang Amir Abdullah bin Tahir waktu itu didatangkan kepada Ishaq bin Rahwiyah. Antum yang bilang Allah di atas arsy. Enggak, saya tidak pernah bilang. Yang bilang adalah Allah sendiri. Yang bilang adalah Rasulullah sendiri. Saya hanya mengimani apa yang dikatakan Allah dan Rasul. Terus yang menafikan, ada ilmu tambahannya? Ada ilmunya? Yang menafikan Allah di atas arsy, ada ilmunya? Ada ilmunya untuk menafikan itu? Tidak ada. Yang adalah keraguan. Keraguan ilmu apa tidak? Saya ulang kembali. Allah bilang dia di atas arsy. Nabi bilang Allah di atas arsy. Ilmu kan? Ilmu kan? Karena datang dari yang maha berilmu. Dan seorang nabi yang merupakan a'lamul ulama. Ulama yang paling berilmu. Tayyib. Lalu ada orang yang mengatakan tidak. Ada ilmunya. Yang ada keraguan. Yang ada adalah keraguan. Oh enggak ada Ustaz. Apa sebab? Ini meja, gelas di atas, apa namanya nih? Botol di atas meja. Jelas? Botol di atas meja membutuhkan meja. Dan Allah di atas arsy berarti membutuhkan arsy. Oleh sebab itu mustahil Allah membutuhkan arsy. Kalau mustahil membutuhkan arsy, mustahil Allah di atas arsy. Ini ilmu atau keraguan? Ya keraguan. Apa sebab? Dia menganalogikan dua hal yang berbeda. Menganalogikan dua hal yang berbeda. Apa itu? Yang kita bicarakan Al-Khaliq. Dia menganalogikannya dengan Al-Makhluk. Boleh tidak menganalogikan, mengkiaskan Allah dengan makhluknya? Tidak boleh. Apa namanya ini? Apa namanya gitu? Lupa lagi kaji itu pas nonton pas ulang di awal lagi nampaknya. Awak lama kemarin dia. Nggak ikut tuh di awal kemarin. Di awal sudah kita bilang ini namanya tasbih, menyerupakan Allah dengan makhluknya. Karena kita analogikan dia dengan botol. Jelas? Berarti ilmu ini atau bukan? Ini ilmu apa bukan? Nggak ilmu. Ini keraguan. Jadi menentang ilmu yang Allah turunkan dengan keraguan yang ada dalam diri kita. Ini yang dilarang oleh
Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Kalau sudah datang beritanya, terima saja. Alasannya hanya keraguan. Padahal sudah kita ulang berkali-kali bahwasanya tidak semua yang di atas membutuhkan yang di bawahnya. Antum tahu sendiri langit di atas bumi butuh pada bumi, butuh pada bintang-bintang, butuh pada planet, tidak ada butuhnya. Padahal semua sepakat langit di atas. Kemudian di atas langit pertama ada langit kedua, butuh langit kedua lakukan yang pertama? Tidak juga, berlapis-lapis. Ya kan? Dalam diri kita, antum punya ruh juga tidak butuh pada tempat dan jasa. Sebab antum punya ilmunya simpan di mana? Ada pada ilmu tuh, ya ada. Tapi dia tidak memerlukan tempat. Padahal dia antum bilang itu kalau sedang senangnya di sini, kalau sedang marah di sini, didengkul Allah musta'an. Jadi kaum muslimin, itu bukan ilmu, itu bid'ah dalam agama. Jadi Imam Malik menjelaskan cukuplah dengan apa yang mereka dulu bicarakan, jangan ditambah-tambah dengan pembicaraan lain. Pembicaraan itu yang namanya bid'ah. Kan bid'ah itu menambah-nambah, menjadikan sesuatu yang di luar agama bagian dari agama. Ini tidak dikenal di zaman Nabi membicarakan ini. Tidak dikenal di zaman sahabat as-salam. Tidak dikenal di zaman tabi'in. Di tabi'in, tabaul atba'. Tidak dikenal. Ada datang orang di abad-abad belakangan lalu memasukkan itu. Walaupun bibit-bibitnya sudah ada sejak lahirnya Mu'tazilah. Ini induk seluruh ilmu kalam itu adalah kayak ilmunya Mu'tazilah. Mulai dia meragukan hadis-hadis Nabi. Sehingga mereka menolak hadis-hadis Nabi dalam bab akidah. Lalu datang ahlul kalam, seperti al-Kullabiyah, kemudian diteruskan oleh al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Tidak semuanya ditolak, sebagian diterima, sebagian ditolak. Sedangkan ahlus sunnah wal jamaah tidak ada yang ditolak satupun, asal sahih dan sabit diterima. Itu bedanya. Makanya di kalangan ahlus sunnah wal jamaah sifat Allah itu lebih banyak dari kalangan ahli bid'ah dengan segala jenisnya. Semakin berat bid'ahnya, semakin hilang Allah itu dibuatnya. Ya semakin banyak bid'ahnya, semakin hilang Allah SWT, semakin hilang keistimewaan Allah, semakin hilang keagungan Allah dibuatnya. Mu'tazilah, Allah tidak punya sifat sama sekali. Tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kiri, tidak di kanan, tidak di luar, tidak di dalam. Tidak, berarti tidak ada. Untung dia isbatkan mawjud. Wujud. Sebab kalau alasannya tadilah keraguan. Kalau dia misalnya berilmu sama dengan makhluk, di masalahnya. Ustaznya sama dengan, sebab definisi mereka asal sama namanya, sama bentuk, sama sifatnya. Kalau kita kan tak, dasman saja. Berapa banyak? Sama namanya, beda. Kan ada beda sifatnya kan? Di sini ada dasman tak? Kalau tidak ambil nama dasman, biar bikin contoh gitu, biar tidak lain yang lain jadi contoh. Tidak semua yang namanya sama, hakikatnya sama. Bahkan sifatnya pun sama. Misalnya si fulan dengan si fulan sifatnya sama pemurah. Tapi pemurah si fulan beda dengan pemurah si fulan, akan beda. Ya, pemurah si fulan tidak pernah dibilang-bilang lagi setelah itu. Tapi si pemurah yang si fulan asal bertemu diulang-ulang kembali disebut-sebut. Misal dia pemurah juga tapi sering disebut, berbeda. Makanya dari makhluk ke makhluk saja berbeza, apalagi dari makhluk kepada Al-Khaliq. Jadi ini yang disebut oleh Imam Malik rahimahullah, la yaskutun amma sakata as-sahabat wa tabi'un. Mereka tidak diam, padahal dulu sahabat diam. Padahal dulu tabi'in diam. Mereka tidak. Dilarang, ini jangan bicarakan lagi.
Lalu mereka akan beralasan bermacam-macam. Ilmu itu bersifat dinamis. Ilmu itu harus berkembang. Ilmu itu dikiranya keyakinan itu juga harus kembang kempis. Keyakinan itu enggak, keyakinan itu sifatnya statis. Allah tetap ya statis, enggak berubah. Yang berubah itu adalah dunia yang baharu ini. Ya, keyakinan itu harus seperti yang diyakini oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau nak teliti, maka saya bilang tadi, Umar juga bilang, teliti yang bermanfaat. Ya, jangan meneliti ayat-ayat yang sudah permanen oleh Allah SWT dan diyakini oleh para sahabat. Kalau nak teliti, nah, misalnya untuk pengembangan dunia ini. Antum sekarang pesawat tercepat segitu, telitilah bagaimana mempercepat dari pesawat ini. Ya kan? Orang sekarang misalnya nak pergi Mekah 13 tahun, 30 tahun nunggu ya Bang ya. Nah, gimana caranya supaya tidak sampai 30 tahun? Tapi jangan dirubah syariat hajinya. Ini kan ada lucunya. Haji nak dirubah ke Jakarta aja haji katanya. Nah, kalau Jakarta haji tawafnya di mana, Mas? Di Monas. Mabitnya di mana? Lapangan Banteng. Lontar jumroh. Lontar jumroh karena penelitinya waktu itu di Kemenak, lontar jumrohnya di Kemenak RI kan. Apa sebab? Situ banyak setannya katanya. Karena ide itu lahir dari salah seorang peneliti, beberapa peneliti dulu di Balitbangnya. Ya, jadi akhirnya orang kembalikan ke mereka. Lontar jumrohnya di mana? Gimana? Apa sebab di sana banyak? Itu kisah udah lama, bukan sekarang ya. Bukan sekarang, udah lama ini. Ini kisah udah lama. Alhamdulillah akhirnya padam sendiri. Padam sendiri. Sama juga kemarin ada lagi ide juga, ide gila segila. Ya supaya Masjidil Haram diinternasionalisasi. Sebenarnya ide ini dari orang Iran. Mereka ingin ikut ngurus Masjidil Haram. Kalau mereka yang ngurus Masjidil Haram, pernah tidak lama, nah? Banyak orang mati dibuatnya. Dibantai 35.000 orang jemaah haji dan umrah. Dibantai di Masjidil Haram. Habis itu dia yang buat isu ke sana ke sini bahwa Wahabi itu haus darah. Banyak pula dai-dai kita yang tak tahu ikut mempromosikan promosi iklan Syiah ini. Tapi alhamdulillah lah, antum tidak perlu risau. Sebab seperti kata para ulama, kalau saya tidak salah seperti Ibnu Rajab rahimahullah, yang paling penyayang kepada umat ini adalah ahlus sunnah. Ya, dah sesat orang itu dijemputnya terus. Kalau yang ahli bid'ah enggak, diperanginya kita. Ya, masjid tak boleh dibangun. Coba lihat, ada enggak kita melarang orang bangun masjid? Enggak. Pengajian selalu dibubarkannya. Antum sering membubarkan pengajian? Enggak. Kita ingatkan saja, ini pengajian misalnya enggak lurus, ya ingatkan, kan biasa saja. Ngajilah seperti itu. Alasannya ini dan itu. Cuman kalau menutup masjid, alhamdulillah kita enggak. Makanya Nabi SAW tidak menutup Masjidil Haram dulu. Tidak ada ditutup kan? Ada ditutup Masjidil Haram. Ada yang hentikan pengajian Abu Jahal. Dulu kan pengurus Masjidil Haram kan Abu Jahal, Abu Lahab. Makanya orang di Masjidil Haram dulu menyanyi dia. Bersiul, bertepuk tangan. Kemudian tahu dalam keadaan telanjang. Itulah pengurusnya tidak berilmu. Pengurusnya tidak berilmu. Lalu Nabi ingin kembalikan kepada real yang asli. Bahwa yang mengurus Masjidil Haram itu dan masjid-masjid itu adalah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqama as-salah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah. Jadi kembalikan yang ngurus masjid itu orang beriman. Oleh sebab itu yang paling penyayang kepada umat ini adalah yang mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang suka memfitnah itu adalah ahli bid'ah.
Cuman ahli sunnah itu selalu menjadi pihak tertuduh. Wajarlah minoritas selalu kena. Iyalah. Yang namanya resiko. Nah, ya 72 yang akan dihadapi. Kan 72 akan dihadapi. Siap-siaplah. Nah, oleh sebab itu baik-baikkan akhlak kita, baik-baikkan budi kita. Ya, jangan. Ini ada juga sebagian yang tadi saya katakan. Kecepatan hanya 60 km per jam. Adigasnya 160, salah baca. Ini kan akhirnya menjadi beban bagi rombongan. Kan satu yang berbuat rombongan tertahan semuanya. Pergi umroh misalnya kita, rombongan 60 orang. Ya, tiba-tiba ada satu orang yang tidak mengikuti aturan, tidak mau dia vaksin, maksa gitu. Akhirnya stop sendiri atau semua yang terkendala? Semuanya terkendala. Jelas. Atau bertumpuk dia dengan pegawai bandara tuh. Iya kan? Kamu tahu enggak saya ini ustaz katanya. Akhirnya dilawannya orang tuh terkendala semuanya. Nah, jadi di sini penting. Bukan hanya sekedar ilmu, amal, tapi juga diiringi dengan adab dan akhlak yang tinggi. Dan juga tidak semua orang bisa berdakwah dan berfatwa. Ya, tidak semua orang bisa berdakwah dan berfatwa. Ada orang yang jenisnya kalau berdakwah merusak dakwah. Nah, yang begini ini cukuplah di sosial mainnya. Bagi-bagi bantuan, ngumpulkan dana dan sebagainya. Jangan ikut menjelaskan ini haram. Padahal yang lain akan jawab nanti. Kamu lebih hebat dari Imam Syafi'i kan gitu nanti. Nah, kelabakan kita jadinya. Tapi kalau berilmu tuh baru bicara tentang halal dan haram. Jelas ya? Jadi kadang-kadang memang di kecepatan terbatas kita kadang lari tanpa batas. Apalagi mohon maaf juga sebagian gara-gara sebagian yang tidak menjaga etika dan adab, bahkan estetika pun harus kita jaga. Bukan hanya sekedar etika, estetika pun harus kita jaga. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, seperti kata Imam bin Baz rahimahullah, zaman ini nih zaman harus berlemah lembut. Karena kebanyakan manusia tidak berilmu. Dan orang tidak berilmu itu cenderung memusuhi apa yang tidak dia ketahui. Nah, kalau diberikan dengan cara baik-baik saja dimusuhi, apalagi kalau dilemparkan ke mukanya. Apalagi kalau dilemparkan ke mukanya. Maka tidak sedikit datang kita, seseorang dakwah ke suatu tempat, habis itu seluruh kajian ditutup, paksa. Ada sebagian datang ke suatu tempat, awalnya tidak boleh ngaji, dibuka kajian. Kan beda hasilnya. Oleh sebab itu yang seperti ini, biarlah di komunitas yang sudah jinak. Jangan masuk ke komunitas yang belum ibarat mancing ikan. Itu tidak semuanya bisa mancing. Saya tidak pandai mancing. Diajak mancing udang, jauh lama perginya. Umpannya lebih mahal daripada udang yang didapat gitu, biayanya. Apa sebab? Awak tidak ahlinya. Makanya jangan turunkan yang lari cepat di jalan kampung. Paham ya enggak? Yang suka lari cepat, kecepatan tinggi, jangan bawa jalan kampung. Minimal nanti orang enggak tahu dia di kampung nih. Kampung itu larinya. Paham lah tuh. Jangan bawa kalau ke kampung orang yang kalau naik mobil tidak mau masih kena debu. Apa sebab? Di kampung tuh kalau di kampung naik mobil, bagusnya kaca dibuka. Setiap lewat di kedai, ya atau klakson atau sempat assalamualaikum. Kalau tidak antum dibilang uang kayo. Ini apa katanya orang kaya baru ini, sombongnya luar, tidak ketulungan. Awak dai dibilang sombong, ada yang nerima lagi. Nah, jadi ini juga padahal babnya ini kan boleh-boleh saja kan, orang di jalan banyak debu, kadang banyak bau, tutup tuh kaca, biasa. Hak dia. Cuman ada estetika yang kurang di situ.
Jelas ya? Saya pernah dikasih tahu sama kawan. Awak nyapunya katanya. Anda tuh buka kaca mau dia katanya. Rupanya diklarifikasi, kaca tidak mau dibuka. Nah, coba antum sudah menuduh dia sombong gitu. Coba ya. Makanya sebaiknya sebelum menuduh cari alasan kata Omar dulu. Carikan 70 alasan dulu. Tidak dapat alasan, mudah-mudahan ada alasannya. Ya jelas ya. Ini sekarang saya kasih tahu juga. Ya Budi mungkin mungkin papasan antum klakson saya tidak klakson. Klakson tuh kadang sering tidak hidup sekarang. Lumayan. Ya kalau sempat nanti papasan saya tidak klakson, itu klaksonnya sedang macet. Nah, klarifikasi dulu. Besok saya nak ngaji lagi di UB besok katanya apa sih, Bang? Awak klakson tidak ada dibalas katanya. Jelas ya? Klakson saya sedang rusak. Nah, kemudian saya sering juga kalau di kantor saya sampaikan ke jemaah. Kalau mobil saya bawanya tidak ikut aturan, itu biasanya bukan saya yang nyetir. Saya sudah bilang itu. Bukan saya yang nyetir itu. Sebab saya sudah bilang yang bawa antum wilayah kantor mobil saya hampir dihafal orang pada umumnya. Tolong jangan buat orang. Kadang-kadang ada motor depan dia ini juga lewati. Nanti orang turun ke bawah. Berapa laknat yang akan kita terima? Cilako, sepola dan sebagainya. Nah, tahu mobil Ustaz rupanya. Ya Allah. Ustaz apa pula itu katanya? Ustaz yang kena. Makanya saya bilang saya tidak ngejar waktu sebenarnya. Saya tidak ngejar waktu. Kalau mau cepat tepat waktu sampai cepat datang. Cepat kita berangkat. Jangan lambat-lambat. Kalau ngejar waktu biarlah terlambat, tapi jangan bikin laknat. Itu aja. Khususnya di kantor ya. Ya, di kantor karena orang tidak tahu. Apalagi dulu ketika menjabat imam besar pula kan. Jangan membuat orang bermasalah di jalan. Sudah hati-hati begitu, ada juga terjadi itu apa boleh buat lagi. Misalnya kami udah berhenti 3 menit, jalan macet kan. Tiba-tiba orang naik motor di belakang, bukan dia tabraknya kita. Udah 3 menit kita berhenti. Kan sudah tidak ada salah kita lakukan mendadak kan? 3 menit mendadak juga. Hah? Yang polisi tolong tanya. 3 menit tidak mendadak lagi kan? Tiba-tiba ada naik motor ditabrak belakang. Maksa pula dia minta ganti gitu. Kalau gitu tidak apa-apa, kita mampir aja di Kapolsek di Polsek Tambang tersebut. Di situ aja. Awak juga dipaksa salah gitu. Yang bawa tidak saya juga, mau tidak saya juga. Jadi yang jelas ikhwan billah, kadang-kadang kita sudah hati-hati tapi terjadi juga orang nabrak atau kita tertabrak. Baik, ini jadi curhat juga rupanya. Terima kasih dan mohon maaf, kita sambung kembali pada kesempatan yang akan datang. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wasallam. Wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.